Swastiastu, good morning student. The first time you get a listen about themes. Topik kita kali ini kita membahas tentang informasi penting, kata baku, dan kalimat efektif. Nah, ini sama pelajarannya kayak di subtema 2. Oke? Before to start listen, I hope you all do very well and ready for to listen today. Oke? Mari kita langsung saja ke pembelajaran pagi kali ini. Subtema 3, bersatu kita teguh. Nah, minggu lalu kalian sudah mencari tentang informasi penting, menemukan informasi penting. Nah, di sini ayah mengingatkan lagi, kamu dapat menggunakan kata tanya, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana untuk menemukan informasi penting dalam suatu teks. Nah, kemarin ayah sudah memberi contoh, perhatikan teks sejarah berikut. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang perjanjian Renville. Nah, kalian masih ingat kan tentang perjanjian Renville? Nah, dari teks yang ayah berikan ini, yaitu tentang perjanjian Renville, kita dapat menemukan informasi penting yang didapat. Nah, informasi penting di mana terjadi perjanjian Renville. Perjanjian ini dilaksanakan di atas kapal perang Amerika Serikat atau USS Renville saat berada di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Yang kedua, informasi yang kita dapat adalah kapan perjanjian Renville ditandatangani. Perjanjian Renville ditandatangani tanggal 17 Januari 1948. Oke, di sini ayah mengingatkan kembali bahwa dalam menemukan informasi penting, kalian harus membacanya secara teliti dari awal hingga akhir bacaan supaya kalian memahami bacaan tersebut. Nah, di sini kalian bisa menggunakan kata tanya, apa, siapa, bagaimana, mengapa, kapan, dan lain sebagainya, supaya kalian menemukan apa informasi penting yang kalian dapat dari suatu bacaan. Ingat ya, dalam membaca kalian harus hati-hati atau teliti dalam membacanya. Next, sebagai ingat. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang kata baku. Nah, kata baku, kalian masih ingat? Kata baku merupakan sebuah kata yang digunakan sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Ciri-ciri kata baku. Nah, kata baku tidak dipengaruhi bahasa daerah. Kata baku tidak dipengaruhi bahasa asing. Nah, contohnya kata tidak dipengaruhi bahasa daerah, misalnya kamu DJ. Nah, itu tidak merupakan kata baku. Kalau dipengaruhi bahasa asing, misalnya you mau kemana gitu, itu tidak melakukan kata baku. Nah, pemakaian imbuhan secara eksplisit, bukan bahasa percakapan. Logo itu bukan kata baku. Mari kita lanjut. Penggunaan sesuai dengan konteks kalimat. Nah, contoh kata baku di sini ada objek, pasif, praktik, efektif, karena, foto, biosfer, bus, aktif, November, apotek, negeri, teknik, daftar, nasihat, nah dan lain sebagainya. Itu contoh-contoh kata baku. Nah, dalam kata baku kalian juga harus banyak membaca biar mengetahui kata baku yang banyak. Oke, kita lanjut lagi. Kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat yang telah memenuhi standar kaidah tata bahasa yang benar, memiliki gagasan atau ide yang jelas di dalamnya, memiliki esensi yang jelas dalam penyampaian maksud dan tujuannya, tidak berlebihan atau pemborosan dalam menggunakan kata. Nah, terima kasih. Nah, ingat ya, ntar ayah akan mengirimkan tugasnya di classroom sebagai kalau di subtema 3 ini kita seperti mengulang dan menekankan atau menguatkan kembali materi kita tentang informasi penting, kata baku, dan kalimat efektif. Oke, sekian pembelajaran kali ini. Ayah harap semuanya mengerti.
Dan ayah tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas.